Akulah Profesor Mede, memang berasal dari Jambu Mede. Aku ada karena cinta si ayah pada anaknya. Ayah bekerja membuat program di utak-atik, menu dipilih-pilih, pencet sana, pencet sini, jadilah aku Profesor Mede. Memang berasal dari Jambu Mede, memang berasal dari Jambu Mede. Halo, apa kabar Titis? Ada yang bisa saya bantu? Jangan takut dan ragu, tanyakan saja pada Profesor Mede. Bagus ya An bunganya. Iya. Lihat bunga-bunga yang itu, Tis. Yang mana? Itu yang warnanya putih. Oh, bunga gardenia. Iya. Ayo kita ke sana. Ya. Atau sering disebut juga bunga kaca piring. Harumnya sama dengan bunga melati. Warnanya juga putih seperti bunga melati. Emangnya kamu belum punya di rumah? Aku pernah menanamnya, tapi mati. Entah kenapa. Mana teman-teman yang lainnya? Yuk kita cari. Ayo. Kayaknya ke arah sana. Iya, yuk. Masa Ani ulang tahun dikasih kado seperti ini? Apakah Ani senang menerima bunga ini? Udah, tenang aja deh. Yang penting kita lihat saja ekspresi muka Ani setelah mendapatkan kado dari kita. Boleh. Nah, itu dia rumah Ani. Ayo kita ke sana. Ya. Titis Maya Indah, ada apa nih? Gak biasanya kalian datang tanpa memberitahu. Emang kami sengaja kok. Iya, di hari ulang tahunmu kami buat kejutan. Iya An, selamat ya. Aduh, terima kasih. Selamat ulang tahun ya An. Kami juga gak lupa bawa kado untuk kamu. Wah, terima kasih ya. Ini bunga gardenia kan? Pasti dianya Titis. Iya, tapi ngomong-ngomong, mana kue ulang tahunnya? Aduh, maaf ya, kalau kue ulang tahun sih nggak ada. Tapi ibuku biasanya bikin nasi kuning. Kalian mau nasi kuning kan? Mau dong. Kalau begitu, ayo masuk. Iya. Ya.
Padahal aku kan sudah menyiramnya. Kok masih juga layu? Ani. Ani. Titis. Kenapa, Tis? Tante, Ani ada. Ada? Sendiri ya? Iya. Ayo masuk yuk, tuh di kamar. Tuh. Nih, ada temennya nih. Yuk, masuk aja yuk. Ani, kamu ini kenapa sih? Kok sampai nggak dengar ketukan pintu? Titis, maaf ya. Kamu kelihatannya sedih. Ada apa sih? Lihat ini, Tis. Tanaman bunga gardeniaku. Astaga, daunnya layu semua. Kamu tidak rajin menyiramnya ya? Aku siram air, walaupun tidak setiap hari. Disiram air sudah, tapi kenapa tanamannya masih layu juga ya? Kamu tahu apa penyebabnya ya, Tis? Sebentar, aku berpikir dulu ya, An. Kamu tahu tidak, Tis? Kalau profesor lagi berpikir, kamu tenang dulu dong, An. Apa penyebabnya ya, Tis? Tenang dulu, An. Tuh, kok gini? Ya, gimana ini? Mede! Mana sih? Mede! Mede! Mede, kamu kenapa seperti tanaman layu begitu? Aduh, tolongin dong, Tis. Tolong buka jendelanya. Rasanya lemah sekali. Nanti bisa-bisa Mede mati. Iya. Terima kasih, Titis. Sekarang Mede rasa segar sekali ya. Mede, kenapa kamu bisa segar kembali setelah kena sinar matahari? Oh, kamu belum tahu ya? Aku juga membutuhkan sinar matahari supaya tetap hidup. Bukannya air saja sudah cukup? Wah, kamu jangan salah, Tis. Tumbuhan hijau itu selain air juga membutuhkan sinar matahari. Berarti tanamannya Ani yang ditaruh di kamarnya tidak pernah kena sinar matahari, sehingga tanaman itu layu. Wah, kamu benar, Tis. Tis, tanaman itu boleh saja ditaruh di dalam rumah, tetapi sekali-kali harus dikeluarkan pada siang hari supaya terkena cahaya matahari dan dapat berfotosintesis. Kalau begitu, Mede, tolong jelasin dong. Jelasin mengenai fotosintesis? Iya. Kalau begitu, untuk lebih jelasnya, kamu ke ruangan Mede saja ya? Iya deh. Begitu dong ya. Nah, kita sudah sampai. Iya
iya, tapi jelasin dong, apa sih yang dimaksud fotosintesis itu? Nah, kamu bisa lihat gambar itu. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Nah, yang dimaksud tumbuhan hijau adalah tumbuhan yang memiliki zat hijau daun atau klorofil. Nah, dengan adanya klorofil, tumbuhan hijau dapat memasak makanannya sendiri. Lalu, selain klorofil, air juga dibutuhkan dalam berfotosintesis yang diambil dari dalam tanah. Lalu, gas karbon dioksida dari udara serta cahaya matahari. Begitu, Tis. Nah, air tanah yang mengandung zat-zat mineral yang diserap oleh bulu-bulu akar akan menuju ke batang. Nah, selanjutnya disebarkan ke ranting dan ke daun. Sementara itu, gas karbon dioksida dari udara akan masuk ke daun melalui lubang-lubang kecil yang terdapat di permukaan daun bagian bawah atau biasa disebut stomata. Kemudian pada daun, air dan karbon dioksida tadi diolah menjadi glukosa dan oksigen dengan menggunakan energi sinar matahari yang diserap oleh klorofil. Begitu, Tis. Lalu zat makanan hasil fotosintesis ini oleh tumbuh-tumbuhan sebagian disimpan sebagai cadangan makanan berupa karbohidrat yang mengandung zat tepung atau amilum di akar sebagai umbi, dan di bagian lain seperti batang maupun di dalam daun. Zat makanan ini juga digunakan tumbuhan untuk bernafas, tumbuh, dan berkembang, Tis. Mede, tadi katanya selain glukosa, fotosintesis juga menghasilkan oksigen. Terus oksigennya dikemanain? Oksigennya dilepas ke udara. Sekarang Mede mau bertanya, kamu pernah nggak waktu pulang sekolah di hari yang panas berteduh di bawah pohon? Sering. Bagaimana rasanya? Rasanya sejuk sekali. Rasa sejuk itu karena tumbuhan tadi mengeluarkan oksigen. Oksigen itu kan yang kita hirup waktu bernapas ya, Mede ya? Iya. Oh iya, aku ingat sekarang. Mengapa taman di kota-kota besar sering disebut juga paru-paru kota? Wah, ternyata kamu makin pintar, Tis. Tis, tapi kamu harus ingat, bukan hanya manusia, hewan pun membutuhkan oksigen untuk bernafas. Nah, teman-teman, gimana? Apakah kalian sudah mengerti penjelasan dari Mede? Kalau sudah, kalian dapat melakukan percobaan berikut untuk mengamati pengaruh cahaya matahari terhadap fotosintesis. Pertama, siapkan satu tanaman dalam pot. Dan tutuplah bagian tengah dari salah satu daunnya dengan aluminium foil. Kemudian, letakkan tanaman tadi di tempat yang terkena sinar matahari, teman-teman. Biarkan selama beberapa hari. Setelah beberapa hari, bukalah aluminium foil yang menutupi salah satu daun tadi. Dan amati apa yang terjadi. Tis, kamu tahu nggak kenapa bagian daun yang tertutup aluminium foil terlihat pucat dan layu? Karena nggak bisa berfotosintesis kan? Iya, kamu benar. Karena aluminium foil menghambat sinar matahari sampai di daun, Tis. Akibatnya, klorofil tidak dapat menyerap cahaya. Wah, kamu benar lagi, Tis. Tis, kamu masih ingat nggak tentang proses fotosintesis yang menghasilkan glukosa? Iya, Titus masih ingat.
Nah, untuk membuktikannya, ayo kita lihat percobaan selanjutnya yang disebut uji yodium. Nah, untuk melakukan uji yodium, caranya sama seperti melakukan percobaan untuk mengamati pengaruh cahaya matahari terhadap fotosintesis. Tetapi setelah beberapa hari, ambillah daun yang bagian tengahnya ditutup tadi, kemudian direbus dalam alkohol pada penganggas air sehingga klorofilnya larut. Nah, terakhir celupkan daun tadi ke dalam larutan yodium. Kamu bisa lihat dan kamu bisa amati apa yang terjadi, Tis. Halo Titis, ada apa? Mede, kenapa bagian daun yang ditutup warnanya putih, sedangkan yang lainnya berwarna hitam? Adanya amilum dari hasil fotosintesis yang dapat dibuktikan dengan yodium yang dapat memberikan warna hitam. Jadi, bagian daun yang ditutup tidak mengandung amilum. Oh iya benar, karena tidak dapat berfotosintesis. Jadi bagian daun yang tertutup tidak mengandung amilum. Nah, teman-teman, dari ketiga percobaan tadi, cukup jelaslah bagi teman-teman bahwa setiap tumbuhan hijau melakukan fotosintesis dengan bantuan sinar matahari yang menghasilkan glukosa. Zat makanan hasil fotosintesis digunakan tumbuhan untuk bernafas, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan oksigen dilepaskan ke udara dan digunakan manusia dan hewan untuk bernafas. Oh ya Mede, Ya? cukuplah perjumpaan kita kali ini. Iya. Sampai bertemu di lain kesempatan dalam program berikutnya. Sampai jumpa.